Halo pemirsa Albiruni ID, kembali lagi di channel Albiruni ID. Mungkin Anda sudah melihat pembahasan mengenai inovasi out of the box dari Rusia ini di channel teman kami Obrolan Panas. Tapi mari kita coba membahasnya dengan lebih panas, bahkan sampai gosong. Seperti yang kita tahu bersama, pangkalan-pangkalan udara Rusia sangat sering kebobolan oleh drone-drone kamikaze berbagai tipe milik Ukraina. Maka dari itu, pastinya para pejabat tinggi Kementerian Pertahanan Rusia beserta dengan para perwira tinggi Angkatan Udara Rusia mengadakan rapat untuk menghadapi masalah itu. Menhan Sergei Shoigu mungkin bertanya, apa kira-kira solusinya agar pesawat bomber kita yang mahal itu tidak disikat oleh drone Ukraina? Para perwira tinggi VKS alias Angkatan Udara Rusia mungkin menjawab, Pansir S1 yang banyak pak, sistem elektronik warfare-nya diperbanyak, dan lain-lain, dan lain-lain. Lalu, ada satu celetukan, taruh ban di atas pesawat, Pak. Nah, itu ide brilian, kata Menhan Shoigu. Dan akhirnya, jadilah pemandangan seperti foto satelit berikut ini. Citra satelit blok barat yang setiap detik memantau aktivitas pangkalan-pangkalan Rusia, kemudian menemukan hal yang tak lazim. Mereka menangkap gambar ada sebuah bomber Tu-95 yang di sekujur sayap dan sebagian kecil badannya dilindungi menggunakan ban mobil. Sekedar informasi, posisi dari ban-ban mobil ini berada persis di atas posisi dari tangki bahan bakar di bomber Tu-95. Anda pasti tahu bagaimana reaksi para perwira tinggi NATO dan blok barat ketika melihat inovasi ini. Mungkin di dalam Mabes, mereka ngakak bersama sembari mengatakan, efek melawan pelawak, akhirnya Rusia juga ikut jadi pelawak. Apakah hanya bomber Tu-95 saja, Min? Oh, tentu tidak. Tu-160 yang juga bermarkas di Bandara Engels juga tak luput dari inovasi di luar nalar ini. Sekedar informasi, inovasi mutakhir ini terjadi di Bandara Engels, yang merupakan salah satu bandara militer VKS terbesar di Rusia, yang menjadi rumah utama bagi pembom Tu-95 dan Tu-160. Dan berjarak sekitar 480 km dari perbatasan Ukraina. Lantas bagaimana penjelasan dari pihak Rusia mengenai hal ini? Tentunya tidak ada penjelasan resmi dari Kementerian Pertahanan Rusia mengenai hal ini. Tapi media-media Rusia dan akun-akun kredibel pro-Rusia mengatakan bahwa inovasi ini adalah sebuah inovasi darurat untuk menahan serangan dari drone kamikaze. Tujuan utamanya adalah untuk menyerap hantaman yang dilakukan oleh drone dan mencegah kerusakan yang signifikan jika terjadi serangan dari drone kamikaze. Tentu saja, inovasi mutakhir ini perlu pembuktian untuk keefektifannya. Bisa jadi drone Ukraina beralih membawa bom Molotov untuk bisa meng-KO-kan inovasi mutakhir ini. Tentu, bom Molotov akan membakar dengan mudah ban-ban vulkanisir itu. Kenapa tidak ditaruh di hanggar saja, Min? Nah, ini pertanyaan bagus. Kami sempat mencari jawaban dari pertanyaan ini. Namun, yang kami dapatkan adalah masalah biaya pembuatan hanggar itu tidak murah. Yang kedua adalah luas lokasi yang dibutuhkan. Ini berhubungan dengan jumlah armada udara Rusia yang sangat jumbo. Jadi, butuh lokasi yang amat sangat luas jika harus dibuatkan hanggar satu persatu. Dan yang ketiga adalah keputusan final bahwa VKS Rusia lebih suka memarkir jet-jet tempur ataupun bomber mereka di ruang terbuka. Secara mobilitas ini memang bagus, tapi untuk jangka panjang, tentu saja kurang bagus bagi bodi pesawat. Dan untuk keamanan seperti masa perang saat ini, tentu saja tidak bagus. Iya benar bisa menghemat tempat memarkir jet tempur ataupun helikopter saling berdekatan seperti itu. Tapi, parkir kopdar ketika masa perang, tentu saja membuat pihak lawan full senyum. Intinya, ada banyak alasan kenapa Rusia tidak membuatkan kandang khusus untuk armada udara mereka. Dan yang terakhir, kita tunggu saja hasil dari inovasi mutakhir Rusia ini. Apakah akan bekerja atau tidak?